Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kaprodi dan Bapak atau Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ida Puji Resmiati, guru kelas 10 dari SMKN 1 Karangren, Kabupaten Demak, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja untuk memenuhi tugas PPG dengan mengambil tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari riya pada kelas 10. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Ini, apakah ada teman-teman yang absen? Siapa saja? Sudah? Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, dipersiapkan buku ajarnya, kemudian kerapian, baju diperhatikan. Apabila ada sampah yang di bawah, mohon untuk dipungut, dibuang di tempat sampah. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini, kita ada sebuah kata-kata motivasi anak-anak. Di sini bunyinya, janganlah engkau beribadah hanya untuk mengejar popularitas di mata manusia, karena pujian mereka tidak akan membawa kamu masuk surga. Nah, di sini kata-kata motivasi ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau salah satu sahabat Kanjeng Nabi. Di mana kata-kata ini kalau di zaman sekarang kita itu menyebutnya sebuah validasi, pengakuan. Jadi ketika kita mau beribadah, mau melakukan hal baik, kita pasti ingin dipuji. Nah, pujian itu yang akhirnya kita berkeinginan untuk mendapatkan pengakuan sebuah popularitas yang kita sebut tadi dengan validasi. Nah, validasi seperti itu tidak akan membawa kita kepada sebuah kunci untuk masuk surga dalam kata-kata ini. Nah, dalam kata-kata ini itu ada sebuah kaitan yang akan kita pelajari terkait dengan materi saat ini. Ini kita mengulas materi yang sebelumnya, bahwasanya kita sudah belajar terkait dengan syu'abul iman,
Syu'abul iman kita kenal sebagai cabang iman. Nah, cabang iman ini apa hubungannya dengan riya? Tadi, karena kita ingin adanya pengakuan, validasi di sebuah amal yang kita lakukan. Kemudian hubungannya gimana sama syu'abul iman? Di sini saling bertolak belakang. Jadi bertentangan antara syu'abul iman sama riya. Nah, riya ini yang akan merusak amalan-amalan yang ada di syu'abul iman. Makanya kita bahas di bab yang sekarang. Terus terkait dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita nanti ada dua bahasan tujuan pembelajaran. Yang pertama, di sini peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari riya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengelola diri dari menghindari riya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama bunyinya, pernahkah kalian merasa lebih semangat beribadah ketika ada orang yang melihat? Terus mengapa hal itu terjadi? Monggo, teman-teman yang punya pendapat silakan. Saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya dari pertanyaan yang pertama. Ya, no. Saya, Bu. Silakan. Saya tidak pernah merasa seperti itu karena tindakan seperti itu termasuk pamer yang membuat ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan. Jadi niat ibadah itu harus ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya, bagus. Itu yang dirasakan sama Nok Naila, tanggapan terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini, apakah kalian pernah memposting kegiatan ibadah di media sosial? Nah, apa tujuan kalian melakukannya? Saya Ya, Nak Septi. saya pernah memposting kegiatan ibadah di media sosial karena saya ingin memberikan motivasi kebaikan untuk semua orang. Terima kasih, jawabannya bagus sekali. Terus yang ketiga di sini ada lagi pertanyaan. Nanti anak-anak silakan boleh menanggapi, siapa saja boleh. Yang ketiga pertanyaannya, menurutmu apa bedanya berbagi inspirasi positif dengan pamer ibadah di media sosial? Nok Aulia, silakan. Jadi, perbedaan utama terletak pada niat. Inspirasi positif bertujuan untuk memotivasi orang lain untuk berbuat baik dengan tulus, sementara pamer ibadah atau riya memiliki niat terselubung untuk mendapatkan pujian, pengakuan, atau validasi manusia, bukan karena Allah semata. Inspirasi bersifat altruistik, sedangkan riya bersifat egois yang dapat menghapus pahala amal ibadah. Sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih. Masya Allah. Nah, itu semua tanggapan dari anak-anak sekalian terkait pertanyaan Buddha buat membangkitkan pengetahuan tentang riya. Selanjutnya, silakan anak-anak semua boleh mengeluarkan HP. Kita akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pemahaman awal kalian terkait materi riya ini. Silakan boleh di-scan terlebih dahulu. Anak-anak semuanya sudah bisa masuk di asesmen diagnostik ini. Silakan identitas diisi terlebih dahulu, kemudian dikerjakan soalnya.
kita akan melihat skor dari teman-teman sekalian. Ada yang di bawah nilainya 75. Gak apa-apa, kita nanti mengulas lagi materi ini. Ini menjadi motivasi kita untuk terus belajar terkait materi riya. Gitu ya. Gak apa-apa, tetap semangat. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan riya. Di sini kalian bisa menyaksikan ada 2 gambar, di mana anak-anak bisa menyaksikan yang gambar pertama ada seorang anak sekolah. Apa yang dilakukan? Ya, dia memamerkan ketika dia bersedekah. Terus yang kedua ada seorang ibu yang sedang pamer ketika sholat. Dari kedua gambar ini kalian bisa melihat bahwasanya seorang anak sekolah sama seorang ibu yang sedang beribadah sama-sama riya. Riyanya di mana? Beliau melakukan ibadah tapi diposting di media sosial. Nah, di situ ya. Berarti poinnya ada di situ. Selanjutnya kita akan membahas riya. Apa itu riya? Nah, di sini pengertian dari riya kita bisa cerna bahwasanya melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika kita melakukan sebuah ibadah, sebuah amalan, tapi tidak karena ridhonya Gusti Allah. Tujuannya bukan karena mendapatkan ridhonya Gusti Allah, tapi karena ingin dipuji orang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan riya. Terus yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan bentuk dari riya. Di sini ada 2 jenis bentuk riya. Yang pertama, riya niat dan riya perbuatan yang kedua. Nah, riya niat itu terjadi ketika seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Nah, ini berarti berkaitan dengan hati, niat ya. Terus kalau riya yang perbuatan, ketika misalkan ada contoh, ini berkaitan sama perbuatan. Yang pertama contohnya ketika ada seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah yang pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Nah, ini kalau kita lihat mungkin di sekeliling kita melihat bukannya suuzon, bukan. Barangkali kita ketika melihat orang ada yang pura-pura pucat, lemas. Nah, kemudian ditanya sama temennya, kenapa kamu lemas dan pucat? Karena tadi malam saya sholat tahajud sampai 10 rakaat misalnya. Nah, seperti itu dia menampakkan. Jadi terlihat di fisiknya, kemudian dinampakkan perbuatannya tadi. Terus yang kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang yang soleh. Ini penampilannya. Jadi kalau kalian mungkin pernah melihat orang yang berpakaian dengan pakaian yang syar'i muslim banget, nah kita nggak tahu ya, maksudnya dalam hatinya seperti apa. Tapi di situ mungkin ada maksud, bukannya suuzon, tidak. Ini contoh yang kedua. Ketika dia memakai pakaian muslim yang lengkap agar disangka orang yang saleh. Jadi dia punya niatan, dia berpakaian muslim biar disangka orang lain kalau dia orangnya itu soleh gitu. Menampakkan dalam bentuk penampilan. Terus yang ketiga, seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud.
Nah, itu nampak di fisiknya juga. Jadi diperlihatkan ada nampak tanda hitam di dahi, lah biar orang menyangkanya dia orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sujud. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita nanti bagi dalam satu kelas ini, kita bagi dalam 5 kelompok. Silakan sesuai dengan ketentuan, satu kelompok 5 orang. Saya tunjuk dari kelompok pertama. Silakan barisan yang paling timur, 1, 2, 3, 4, 5, kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua barisan yang sebelah baratnya, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok ketiga sebelahnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 3. Dan kelompok 4 ada sebelahnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, menjadi satu kelompok, berarti kelompok 4. Nah, untuk yang kelompok 5 silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 orang ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang terakhir kelompok 5 ya, bisa dikondisikan meja dan kursinya sedemikian rupa. Sudah, kelompoknya sudah terbentuk semua ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, di mana nanti kalian ada misi. Nah, di sini misinya apa? Silakan nanti anak-anak di lembar kerjanya ada nama kelompok diisikan, kelas. Kemudian nanti kalian identifikasi masalah. Di sini ada kasus cerita. Nah, kasus cerita nanti kalian baca terlebih dahulu kasusnya. Setelah itu, kalian nanti temukan akar permasalahan. Nah, akar permasalahan di sini maksudnya penyebab permasalahannya. Jadi, sebabnya apa permasalahan itu terjadi. Kemudian di bawahnya ada dampak masalah. Kalian temukan dampaknya apa? Disebutkan boleh, lebih dari satu boleh, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian temukan lagi, adakah solusi untuk permasalahan tersebut. Kalian tuangkan semuanya di dalam tulisan di lembar kerja kertas ini. Bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ini nanti saya bagikan, sudah bisa mulai untuk didiskusikan ya. Kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan sama Bu Ida.
tidak paham boleh ditanyakan. Yang penting diisi. Akar permasalahannya sudah ketemu. Ininya gimana? Berarti bunyinya yang awalnya Bapak punya ketulusan, niat baik untuk membantu masyarakat, tapi karena adanya postingan yang memuji dia, niat awalnya berubah. Jadi ada timbulnya sudah pelan-pelan bicara. Kan sudah ada yang awalnya menolong temannya atas dasar ketulusan, kemudian adanya postingan-postingan yang memuji dia, niat awalnya berubah. Dampak yang disebabkan karena niat awalnya, jasa awalnya tulus berubah menjadi riak, lah dampaknya apa? Ya, setelah ini kita akan mempresentasikan hasil karya dari kalian. Nanti bisa dimulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Nah, yang presentasi boleh perwakilan kelompok 2 orang, yang lain tetap stay di tempat duduk. Tapi nanti kalau ada dari kelompok lain, kayaknya tidak kondusif ya. Tidak apa? Sebelum memasuki presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Bisa disiapkan ya. Ada ketentuannya ketika kita ice breaking, nanti ada 3 kata kunci. Kata kuncinya ada botak. Kalau kata kunci botak, nanti kalian
pegang berarti ke kepala. Terus setelah itu kata kuncinya batuk. Berarti mulut. Kalau kata kunci yang ketiga batik, berarti pegangnya baju. Udah paham ya? Botak, batuk, batik. Juga nanti instruksinya sesuai dengan kata-kata yang terucap sama Bude, bukan yang digerakkan Bude. Misalkan Bude bilang, saya mulai ya, sudah siap sini semua pandangannya. Bude misalkan bilang batuk. Botak. Batik. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Sudah siap? Sudah. Yang nanti tidak sesuai berarti dapat hadiah. Biasa, hadiahnya ngaji. Kita memperbanyak pahala kita, ya. Pilih surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas atau Al-Kausar. Ya, semuanya bisa dimulai. Siap? Posisi siap? Ya. Instruksi dimulai dari batuk, batik, botak, batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batik, botak, botak, batik. Sudah sepanang, gak apa-apa, masih nggak dapat hadiah. Hadiahnya pilih Al-Kausar, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya, silakan. Al-Kausar dibaca satu kali. Ya, buat aplaus untuk kita semua. Selanjutnya kita mulai untuk sesi presentasinya. Untuk kelompok 1 dipersiapkan, kelompok lain boleh menanggapi, boleh menambahkan, boleh mempertanyakan dari presentasi kelompok 1. Nah, untuk perwakilan kelompok 1 sudah disiapkan delegasinya. Kalau semua berarti disepakati saja. Jadi kelompok lain menghendaki semua, tapi biar tidak begitu ramai, kondusif gitu, no. Jadi enggak, fokusnya kan banyak orang kalau di depan gitu. 2 orang, yang lain di tempat duduk. Kalau nanti ada pertanyaan boleh dijawab, bantuan teman yang duduk di tempat duduk boleh. Ya, sudah siap dari kelompok 1? Ya, silakan. Kelompok 5, kelompok terakhir. Apa? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Febiana Ulfa. Saya Lia Putri Anggraini. Saya Mutiara Wulandari. Saya Dwi Wahdan Tias. Saya Rizky Khalifatul Umriyah. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik yang berjudul Dava Sang Bintang Kelas yang Kehilangan Arah. Dari kasus cerita tersebut, saya akan menyampaikan akar masalahnya, yaitu Dava yang awalnya menolong temannya atas dasar ketulusan, kemudian dengan adanya postingan yang memuji dirinya, niat awalnya berubah, yang tadinya tulus membantu berubah menjadi perbuatan riya. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahi? Silakan. Saya dari kelompok
3. Ingin bertanya, bagaimana cara menghindari ria dalam kasus Dava tersebut? Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita perlu mengubah fokusnya dari bekerja keras untuk pujian orang lain menjadi bekerja keras untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adakah tanggapan dari kelompok lain juga? Silakan. Tidak ada? Sudah cukup jelas, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat kelompok 5. Sudah? Untuk selanjutnya, tadi kita kan sudah mendiskusikan terkait problem yang ada, yang kasusnya mana kalian harus bisa memecahkan akar permasalahan, kemudian dampaknya sampai kepada kalian memberikan solusi. Nah, sekarang kita akan sedikit mengulas terkait dengan kasus tersebut. Tadi ada beberapa hal yang perlu diluruskan terkait dengan identifikasi masalah, ada beberapa catatan, tapi sejauh ini hasil yang kalian peroleh sudah bagus, jadi berikan aplaus buat kita semua. Terima kasih atas kerja kerasnya kalian untuk problem yang kalian hadapi dan telah kalian selesaikan. Di sini Bida hanya menambahkan, yang pertama tadi ada terkait dengan pertanyaan ya, kasus ini termasuk kepada ria apa? Tadi Bida sudah bilang ria itu terdiri dari 2, apa saja ria? Ria niat dan ria per. Kalau niat berarti berhubungan yang diyakini dalam hati. Kalau perbuatan berarti berupa perbuatan atau penampilan. Ya, kalau kasusnya seperti Dava ini, berarti maksudnya apa? Perbuatan. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, Mbak? Tidak ada? Itu ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah bagus. Cuma mungkin sedikit tadi klasifikasinya sudah Bida tekankan. Terima kasih atas keaktifan teman-teman sekalian. Untuk akhir dari pemahaman pada materi kali ini, silakan teman-teman sekalian mengerjakan asesmen pengetahuan, boleh mengeluarkan HP, di-scan, kemudian dikerjakan. Soalnya sudah beda lagi. Sudah selesai. Coba kita lihat hasil dari kalian. Oke, hasil dari anak-anak semua bisa dilihat di mana di sini mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Dapat nilai di atas 75 ke atas. Cukup banyak. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apabila ada yang kurang paham? Nah, dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwasanya kita dapat melihat
Di antara manfaat menghindari riya. Di sini ada refleksi. Refleksi akhir, silahkan, ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, saya persilahkan. Saya memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, silakan, siapa yang bersedia? Nak Sati, pertanyaan yang pertama, dijawab saja, enggak apa-apa. Saya mengetahui ada ria niat dan ria perbuatan. Jadi, selama pembelajaran, berarti ada hal baru yang kamu pelajari? Ya. Oke, selanjutnya yang kedua, setelah belajar tentang ria, apakah menemukan perilaku ria dalam diri? Nah, aku lihat. Terkadang saya melakukan kegiatan yang dimana saya melakukan kegiatan itu seperti yang di teks tadi, si Dava melakukan kegiatan yang berlebihan untuk bisa dipuji lebih dari orang lain. Ya, terima kasih. Sudah sampai di penghujung pertemuan hari ini. Tidak ada lagi pertanyaan ya. Kita sudah melakukan refleksi. Untuk materi yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang menjalani hidup dengan penuh manfaat, dengan menghindari berfoya-foya. Selanjutnya, untuk menutup pertemuan kita pada siang kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Sudah? Terima kasih semuanya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ladang amal kita di kemudian hari. Amin. Wida tutup. Sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi